Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di video terbaru saya. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari kalian akan menemukan video yang baru teman-teman. Di video saya kali ini saya akan membahas yang horor-horor di Sabtu pagi ini teman-teman. Yaitu video kita kali ini adalah membahas tentang tempat horor yang ada di Surabaya, yaitu Rumah Hantu Darmo. Pasti dari antara teman-teman yang menonton video ini sudah tahu bahwa sebagian orang udah tahu apa itu Rumah Hantu Darmo, tapi sebagian juga ada yang belum. Kita akan menjelaskan sekarang. Tetapi seperti biasa guys, kalian support saya, kalian kasih saya like dan di subscribe. Oke, di video ini seperti biasa sumbernya saya dapat dari internet, yaitu 99.co atau .co ya, .co guys. Oke, kita langsung saja membahasnya. Rumah Hantu Darmo yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya, merupakan rumah yang diyakini penduduk sekitar sebagai rumah berhantu. Oke, Rumah Hantu Darmo merupakan rumah 2 lantai yang sudah tidak ditempati oleh siapapun, dalam artian menjadi rumah kosong. Seiring berjalannya waktu, Rumah Hantu Darmo yang merupakan rumah kosong banyak didatangi oleh para komunitas atau para pemburu hantu dengan tujuan uji nyali teman-teman. Wow, uji nyali tersebut pun melahirkan cerita-cerita yang sangat menyeramkan yang akhirnya beredar di masyarakat sekitar. Mau tahu kalian apa saja? Kita langsung membahas. Berikut adalah 6 hal menyeramkan yang ada di Rumah Hantu Darmo yang dihimpun dari berbagai sumber media. Kita langsung bahas. Yang pertama, merupakan rumah mewah yang sangat berhantu. Rumah Hantu Darmo bukan merupakan sebuah rumah yang tiba-tiba berhantu, melainkan memiliki asal-usul yang beredar sebelumnya. Asal-usul Rumah Hantu Darmo diceritakan terdapat sebuah keluarga yang menempati rumah tersebut. Kemudian keluarga ini membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat. Ini teman-teman sangat tidak boleh dicontoh ya. Ini memang Rumah Hantu Darmo ini sangat menyeramkan ya teman-teman. Ini tidak boleh kita lakukan ya, karena pasti dari antara semua teman-teman memiliki agama masing-masing dan kepercayaannya ya. Pasti itu gimana itu ya teman-teman, saya nggak bisa lagi bilang ya. Oke, kita hanya percaya aja ya sama yang sang pencipta ya. Kita nggak perlu membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk halus. Oke, kita masuk berikutnya. Maksud dari digunakannya tumbal tersebut adalah agar mendapatkan kekayaan materi yang berlimpah. Tumbal yang digunakan untuk diserahkan ke makhluk tersebut pun harus manusia dan tidak bisa digantikan apapun. Saya sampai keringat dingin teman-teman. Oke, kita lanjut. Namun suatu ketika penghuni Rumah Hantu Darmo ini pun kemudian ingin berhenti memberikan tumbal dan ingin menghentikannya dengan cara pergi jauh menggunakan kapal laut. Tetapi naas, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan dan kecelakaan tersebut dipercayai diakibatkan oleh makhluk halus. Seram ya guys ya. Rumah peninggalan penghuni itu pun
pada akhirnya dibiarkan kosong tanpa ada yang menempatinya hingga sekarang. Sehingga rumah mewah tersebut sering dikaitkan dengan rumah mewah yang berhantu. Bahkan rumah mewah itu pun masuk ke dalam daftar rumah mewah berhantu di dunia. Menyeramkan sekali ya teman-teman. Kita masuk ke yang kedua, pembunuhan pembantu. Setelah cerita meninggalnya penghuni rumah hantu Darmo, ternyata sang keluarga tersebut memiliki seorang pembantu dan babysitter. Ketika sang keluarga pergi untuk menghentikannya ke laut, ternyata sang pembantu dan babysitter ditinggalkan di rumah tersebut oleh majikannya. Pembantu dan babysitter yang diketahui berusia 25 tahun itu ternyata ditemukan tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga kini tidak diketahui asal usulnya. Termasuk yang ketiga, dilarang dikunjungi warga. Rumah hantu Darmo yang menjadi sebuah kawasan yang terkenal menyeramkan dipasangkan garis Pol PP berwarna kuning di pagar dan tembok rumah. Garis berwarna kuning yang merupakan larangan untuk melintasi garis kuning tersebut dipasang agar warga atau masyarakat tidak melakukan hal yang tidak diinginkan teman-teman. Seperti pasalnya dengan dalih uji nyali, banyak remaja yang memakai rumah tersebut untuk menggunakan obat-obat terlarang, bahkan meminum minuman keras. Rumah hantu Darmo pun menjadi tempat yang dirasa aman untuk bersembunyi dan melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Harapannya dengan memasang garis Pol PP dapat mengurangi dan menghalau pengunjung yang masuk ke rumah hantu Darmo. Selain itu pun, polisi mulai rutin berkeliling untuk patroli dengan tujuan memantau rumah hantu Darmo tersebut. Ini teman-teman, menyeramkan sekali. Oke, kita lanjut. Yang keempat, memiliki kekuatan supranatural. Selain beredarnya cerita yang seram dan mistis di rumah hantu Darmo, dikabarkan sang pewaris rumah menyewakan rumah tersebut kepada sebuah keluarga. Namun suatu hari dikabarkan bahwa sekelompok penjahat datang ke rumah mewah tersebut dan merampok seluruh isi rumah. Kemudian seluruh anggota keluarganya dibunuh dengan sadis hingga meninggal di tempat. Dari cerita warga sekitar dipercaya bahwa sebuah kutukan dari pesugihan juga penumbalan yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya dipercaya masih mendiami rumah hantu Darmo. Sehingga rumah tersebut memiliki kekuatan magis yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Seram sekali nih teman-teman. Saya nggak sampai Oke, kita lanjut. Setelahnya sang pewaris rumah hantu Darmo tersebut kembali menjual bahkan menyewakan rumah mewah tersebut dengan mematok harga jauh di bawah standar. Namun hingga kini tidak ada satupun yang membeli atau tinggal di rumah hantu Darmo tersebut, termasuk sang ahli waris itu sendiri. Tinggal 2 lagi ya teman-teman, kita lanjut. Yang kelima, menjadi tempat uji nyali. Memiliki bangunan rumah yang besar dan mewah, disertai beredarnya berbagai cerita menyeramkan, rumah hantu Darmo menjadi salah satu tempat yang dijadikan tempat uji nyali yang populer di Surabaya. Rumah hantu Darmo meskipun sudah diberikan garis kuning oleh Pol PP polisi, namun kenyataannya rumah berhantu itu masih banyak dikunjungi oleh masyarakat, juga komunitas yang penasaran dengan rumah tersebut.
Saya nggak lah guys ya, saya nggak berani. Saya udah sampai keringat dingin sekali nih guys nih, udah keringat dingin. Oke. Kita lanjut. Rasa penasaran tersebut berujung menjadi tempat uji nyali yang paling direkomendasikan di Surabaya. Kebanyakan pengunjung yang mengunjungi rumah hantu tersebut biasanya akan kesurupan sesudah melakukan uji nyali. Sangat seram sekali ini teman-teman. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ke-6. Terjadi kebakaran di rumah hantu Darmo. Rumah hantu Darmo yang sudah tidak dihuni kurang lebih selama 20 tahun ini ternyata pernah terjadi sebuah kebakaran besar. Kebakaran tersebut terjadi pada tahun 1997 sehingga menyebabkan rumah ini tidak lagi mempunyai atap dan pilar di dindingnya menjadi kehitaman. Oke, kita lanjut ya. Meski kebakaran tidak meluluhtahkan semua bangunan rumah, namun pada peristiwa tersebut hingga kini tidak dapat diketahui penyebab dan asal usulnya, dikarenakan rumah tersebut menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni. Aneh sekali ya guys ya, rumah yang sudah tidak berpenghuni bisa terjadi kebakarannya. Itu sangat tidak bisa kita terima ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan dari video ini, kita semua memiliki agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Tujuannya satu, yaitu kepada Sang Pencipta teman-teman, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita lebih bagus percaya kepada Sang Pencipta daripada hal-hal yang kurang kita percaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, kalian kasih like videonya dan di subscribe. Oke, karena kita upload video setiap hari ya. Setiap hari ada game, ada challenge, ada eksperimen, ada horror, semua ada di channel kita. Pokoknya kasih saya support. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya besok. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. See you next video. Bye bye.